Komando Pasukan Khusus atau Kopassus menjadi satu di antara pasukan elit yang dimiliki oleh TNI. Kemampuan para anggota Kopassus sudah tak diragukan lagi. Pasukan khusus Inggris SAS dan Gurkha pernah merasakan bagaimana ganasnya bertempur dengan Kopassus. Pengalaman di berbagai medan pertempuran, operasi pembebasan sandera, hingga operasi penumpasan teroris menjadi bukti bagaimana kehebatan Korps Baret Merah tersebut. Komando Pasukan Khusus yang disingkat menjadi Kopassus adalah bagian dari Komando Utama atau Kotama yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, mengintai, dan anti-teror. Dan berikut aksi dan kehebatan Kopassus yang diakui dunia. Nomor 10. Menaklukkan puncak tertinggi di dunia. Pada tahun 1997 silam, Kopassus berhasil membawa Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjajakan kaki di puncak tertinggi di dunia. Dengan mengenakan baret merah, mereka mengibarkan bendera merah putih di Mount Everest. Prestasi yang sangat membanggakan ini menjadi bukti bahwa Kopassus memang memiliki kemampuan bertahan hidup dimanapun dan dalam kondisi apapun, yang membuatnya semakin diakui dunia. Nomor 9. Menjadi guru di pedalaman Papua. Saat melakukan operasi penumpasan Organisasi Papua Merdeka atau OPM di pedalaman Papua beberapa tahun lalu, ternyata Kopassus tak hanya memperlihatkan kemampuan tembak-menembaknya saja. Para prajurit tersebut ternyata punya skill lain seperti menjadi guru untuk mengajar anak-anak baca tulis dalam operasi kemanusiaan. Tidak hanya itu saja, ada pula prajurit Kopassus yang bertugas menjadi mantri kesehatan di pedalaman Papua tersebut. Nomor 8. Menemukan black box Sukhoi Superjet 100. Ini berbeda dengan dori ordinat yang sudah diumumkan Kopassus memang beberapa kali terlibat dan berhasil menjalankan misi kemanusiaan. Salah satu yang banyak menjadi pembicaraan dunia internasional adalah saat mereka ikut dalam misi pencarian pesawat Sukhoi Superjet 100 yang jatuh di Gunung Salak, Bogor pada tahun 2012 silam. Setelah mampu membuka jalan menuju lokasi jatuhnya pesawat yang menewaskan 45 orang tersebut, para prajurit khusus itu pun berhasil menemukan black box yang sudah ditemukan kemarin dan juga akan melakukan penyisiran ke lokasi-lokasi. Nomor 7. Operasi pembebasan sandera Mapenduma. Menyandera sipil, apalagi. Inilah salah satu bukti kehebatan Kopassus yang cukup banyak dipuji dunia. Pasukan yang kala itu dipimpin oleh Danjen Kopassus Majen Prabowo Subianto berhasil membebaskan belasan ilmuwan tim ekspedisi Lawrence yang disandra OPM di Mapenduma, Belantara, Papua pada tahun 1996 silam. TNI melakukan operasi militer yang sempat baku tembak dengan pasukan musuh untuk membebaskan para sandera yang telah ditahan selama 130 hari itu. Nomor 6. Menangkap Komandan Fretilin di Timor Timur. Presiden pertama Timor Leste, Hasan Agus Mau, merupakan simbol perlawanan Timor Timur saat masih menjadi bagian Indonesia. Dia menjadi buronan nomor 1 TNI karena telah memimpin pemberontak Fretilin. Setelah bertahun-tahun bergerilya bersama pasukannya, akhirnya Kopassus berhasil menangkap Hassana di Dili Timur, Timor Timur pada tahun 1992 silam. Sebanyak 22 prajurit Kopassus menangkapnya saat bersembunyi di bawah lemari berlubang. Nomor 5. Operasi pembebasan sandera Woila.
Peristiwa Woyla merupakan salah satu tragedi pembajakan pesawat yang pernah dialami Garuda Indonesia pada tahun 1981. Pesawat Garuda DC-9 Woyla rute Jakarta-Palembang-Medan dibajak kelompok teroris komando jihad yang menyamar sebagai penumpang. 5 orang teroris itu menahan pesawat di Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand selama 4 hari. Namun prajurit Kopassus berhasil membebaskan para sandera dalam sebuah serbuan kilat. Wow, kilat. Nomor 4, juara kompetisi sniper tingkat Asia Pasifik atau ASAM 2018 di Australia. Selama 3 minggu mereka bertarung. Personil Kopassus sukses meraih juara dalam kompetisi menembak jitu sniper tingkat internasional dalam pertemuan pasukan elit Asia Pasifik pada tahun 2006 lalu. Hebatnya, senjata yang digunakan oleh sniper dari Kopassus itu merupakan senjata buatan bangsa sendiri yang diproduksi oleh PT Pindad Indonesia. Sedangkan juara kedua diraih oleh pasukan elit dari Australia. Keahlian menembak jitu sendiri memang menjadi syarat mutlak anggota Kopassus. Urutan nomor 3, juara operasi militer tingkat internasional. Di berbagai materi lomba tembak yang diperebutkan Dalam pertemuan Elite Force in Technical Development and Salt Level Dunia di Wina, Austria, Kopassus juga berhasil menjadi juara. Mereka berada di peringkat kedua dalam operasi militer strategis, yaitu intelijen, pergerakan, penyusupan, dan penindakan. Dari 35 pasukan elit dari berbagai negara yang ikut berkompetisi dalam ajang tersebut, Kopassus sendiri hanya kalah dari pasukan elit Amerika Serikat, yaitu Delta Force, yang menduduki peringkat pertama di dunia. Nomor 2, melatih pasukan militer negara lain. Ternyata, sejumlah perwira Kopassus juga diminta untuk melatih pasukan militer di beberapa negara Afrika Utara dan Kamboja. Sekitar 80% pelatih militer di negara-negara benua hitam itu memanfaatkan Kopassus untuk melatih pasukan mereka. Bahkan di Kamboja, Kopassus melatih pasukan khusus Royal Cambodian Army, tentara kerajaan Kamboja, bernama Batalion Para Komando 911 yang merupakan pasukan pengaman presiden di sana. Nomor 1, pasukan elit terbaik dunia. Berdasarkan daftar pasukan elit dunia yang dirilis oleh Discovery Channel Military pada tahun 2008 lalu, Kopassus berada di posisi yang menjadikan mereka sebagai salah satu pasukan terbaik di dunia. Mereka hanya kalah dari pasukan Special Air Service SAS Inggris dan Mossad Israel. Dengan begitu, Kopassus telah berhasil mengungguli pasukan dari negara-negara adidaya yang dilengkapi berbagai teknologi canggih seperti Amerika Serikat, Rusia, hingga Prancis. Wow! Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sebelum Anda meninggalkan video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya. Jika ada koreksi atau tambahan, silakan komen di bawah.